Kita record ya teman-teman ya. Tadi udah ready belum ready tadi ya. Maka tadi kalau misalnya udah satu udah langsung aku ganti tadi ya. Soalnya udah kelamaan guys. Kasian yang kiri udah nunggunya lama banget. Ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. Ya tolong yang emang pengen ikutan dipersiapkan dulu dengan matang segala macamnya biar aman ya. Makasih ya Bang Mar ini. Ditelepon katanya. Bang Gers. Terima kasih Bang Gers sudah pamit dan memberikan kebahagiaan ya di roomku ya Bang ya. Terima kasih selalu Bang Gers. Salam juga buat ayangnya. Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan selalu segala usahanya ya. Guys, itu Bang Gers izin pamit, itu dia ayangnya Kak Eka guys. Minta tolong gak sih guys kalian ucapin juga selamat malam guys ke mereka guys. Tidak ada yang bisa lari dari tinju Peseko. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Jangan lupa guys, bilang terima kasih ke Guys dan juga Kak Eka ya. Karena mereka yang memang ngasih full gratisan tadi banyak banget dari mereka guys. Kalau misalnya nggak ada mereka ya kita nggak ada gratisan teman-teman. Dan mungkin nggak bisa selama sampai sekarang sih guys live-nya. Harus party? Enggak juga, bisa sendiri juga. Cuma kalau sendiri ya tergantung teman-teman kalian ya. Mainnya gimana? Rantai ini tidak hanya mengikat. Kasih Keka kata Albi. Sayonara Bang Gers. Nah kan mantap ya. Gua kapan main? Bang Nugi kita ganti. Soalnya Bang Nugi kelamaan Bang Nugi. Udah nunggunya kelamaan. Nanti coba lagi aja di next match ya. Kalau mau ikutan gratis harus cepet ya. Soalnya kelamaan guys. Kalau kelamaan yang ada kasihan yang teman-temannya yang udah masuk duluan ya, nunggunya kelamaan. Tadi udah kelamaan banget nunggunya. Bahkan tadi udah ngomong nge-lag ya. Hanya kedua mata. Udah tahu kalau di sini nge-lag bahaya guys. Takutnya kalian malah AFK guys. Nanti kasihan 4 orang yang main ya. Kalau main sendiri 4.000, tapi kalau mau main partian bisa ganti nama tim, bisa ganti logo juga bisa guys, 20k ya, satu game ya, bisa juga guys. Kalau kalian mau satu tim ya 20k. Oke ya, kita akan lihat. Dengan api akan kuhanguskan dunia ini. Beberapa pick yang kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx dan juga RRQ ya. Udah ada Iritel. Wah guys, Iritel sih late game sih oke sih. Paves juga udah berhasil diambil. Ruli pakai XP ya, kemungkinan ini. Atau Roam nih guys. Oh Roam kayaknya dia. Berarti kiri apa kanan bang? Wah ini kayaknya kedua timnya jago-jago guys. Jadi belum bisa kita lihat siapa mungkin yang bakal unggul ya. Coba kita lihat dulu dari segi grafik fullnya teman-teman ya. Kalau misalnya bisa dari grafik full sih kita setidaknya bisa ngelihat beberapa mungkin skema ya yang mungkin bisa terjadi guys. Kalau ikut langsung 4.000 Faris. Cinta dan malam. Cinta dan malam. Wah. Habis. Wah, gimana guys? Kiri kanan menurut kalian ya? Kiri kanan, kiri kanan. Apakah kiri atau di kanan guys? TPL, waduh kayaknya kejauhan guys. Kiri menang katanya Tuan Zen. Tuh kan guys, ada yang ngomong kanan, ada yang ngomong kiri ya. Ini mulai ada perbedaan nih teman-teman. Kanan perfect katanya Ted. Kalau pakai koin bisa koin 50, tapi kalau donat uang 4.000 Faris. Menurutku sih kalau dari segi grafik sekarang ya, wah mereka juga punya glue sih guys. Repot juga ya. Late game sih kanan oke sih guys. Punya Cecil, Granger, dulu juga bakal durability-nya kuat. Cuman linknya ya yang mungkin bisa jadi kendala ya. Meskipun permainan link juga biasanya kalau ke arah late game juga cukup bisa membahayakan ya. Buat ngelok-ngelok ke arah
Iritel sama Parsia sih oke sih harusnya sih. Di late game meskipun memang perlindungan dari kedua pemain tersebut mungkin bakal lebih kuat lagi dengan Nadia Badang ya. Kita langsung masuk aja untuk ke Land of Dawn ya. Karena Win pegang omongan gue katanya si Ted, katanya gue si Onyx bang. Mode Ceci, kayak kemarin katanya si Ki, kayaknya tahu nih aku guys. Kalau kalian tahu si Ki Sigma ini kemarin sempat dapat sefek ya. Gila emang dia ya. Kalau retailnya nggak keculik, menang kiri katanya. Iya, makanya yang tadi aku bilang ya guys. Sebenarnya Link sih yang bisa bertujuan buat nyulik si retailnya ya, dan mungkin bisa nyulitin pergerakan retail buat bisa. Tapi satu ball first bolt langsung terjadi poin pertama. Apakah akan mencoba ditambah dengan seorang Iris yang kini mungkin bisa jadi pengambilan tambahan yang bisa dilakukan? Tapi dengan datangnya kita lihat ada serang Now di sana memberikan kejutan. Ryan akankah harus berhasil untuk bisa ditumbangkan juga di area depan? Dan Kolomangnya juga kini sedang mencoba diambil, menjadi dampak yang cukup besar untuk penambahan gold buat teman-teman dari tim hierarki. Nah, melihat ngejaran ke arah serang Koze juga akankah berhasil terjadi? Ruli memberikan pukulan. Bahkan satu bobaria tadi juga sempat dilakukan, memberikan ancaman ke arah serang Koze yang kini sedang sendirian mencoba untuk menunggu seorang Ki untuk kembali melakukan satu buat team fight kembali. Lebih mencoba untuk ngebantu sepertinya sebuah area di bagian tengah untuk bisa di plating ya. Ki masih mencoba untuk memberikan satu clearance-nya. Sementara pertarungan di bagian atas kini mulai terbuka. 3 orang pemain mulai mencoba untuk bertarung ya. Saling berhadapan 3 lawan 3 ya. Apakah bisa berdampak besar dengan poin ketambahan yang mungkin teman-teman dari tim Onyx bisa untuk dapatkan? Karena mereka sama sekali belum bisa dapetin pick up sama sekali ya. Dengan Ryan juga kini bermain lebih mencoba untuk mengancam ya. Memberikan satu eksplorasi dengan harus melakukan cutting minion mungkin bisa menjadi jalan terbaik untuk seorang Ryan. Tapi lihat di arah samping Ren masih juga berfokus untuk bisa ngambil karena beberapa buff. Dan satu pukulannya langsung diarahkan ke arah serang Ki. Meskipun gak cukup dalam, Ki masih cukup survive. Dan Ki mulai mencoba untuk ikut kabar tempur ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah. Dengan serangan yang kini akan dilakukan juga oleh serang Ryan dengan posisinya harus ketahuan di sana. Mencoba membuka beberapa serangannya dengan zone yang kini bakal terbuka. Mengambil ke satu buat turtle yang kini ada di area bottom lane. Dengan pasukan dari teman-teman hierarki yang sebenarnya akan mencoba untuk memulai pengambilan turtle pertama dengan satu buah retribution yang mungkin bisa untuk terkonek langsung. Apalagi dengan satu buah manuver langsung dengan mencoba untuk membawa serang Now untuk masuk ke bagian depan. Jebakan pun terjadi, namun saya serang dalam semua juga harus hilang. Sebuah heavy crossbow pun mencoba untuk jadikan sebuah senjata utama untuk Supermom melakukan pick off. Dan kini apakah berhasil juga melakukan sebuah double kill? Iris mungkin bisa membantu, tapi Ruli pun mencoba untuk menuju dari area samping, membantu barrier dengan harus membuat seorang Ruli mungkin bisa menjebak ya keberadaan dari seorang Ki. Tapi sayangnya Nihil sudah harapan untuk bisa menambah lagi pick off-nya di bagian depan sana. Namun Kuzi kini juga sedang mencoba mempersiapkan sepertinya satu bos setup dengan turtle yang dipermudah untuk bisa diambil untuk teman-teman dari tim Onyx ya. Untuk game serang dan kita lihat Kuzi juga bakal mencuri kejar. Buah gankingan sudah akan membawa serang Kuzi kini dalam bahaya dengan bantuan satu buah heavy crossbow di sana. Double kill dilakukan oleh serang Dam. Kini mencoba untuk mendapatkan lagi satu buah movement untuk melakukan satu buat triple kill. Masih mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah pemain ya. Guys, kayaknya udah nggak bisa banyak-banyak lagi nih guys. Kayaknya abis ini satu game lagi aku udahan ya. Kalau misalnya ada orang ya. Soalnya suaranya malah hilang ya. Aku pikir suaranya bakal lebih keganggu karena batuk, ternyata malah suaranya hilang bro. Serak bro. Dengan beberapa pelatihan yang juga kini masih dimainkan oleh serang Rons, tapi harus berhati karena seorang Supermal pun punya daya kejut yang lebih besar. Heavy crossbow-nya punya daya ledakan yang cukup membahayakan ya. Nah, harus membuat seorang Rons sepertinya kini pulang terlebih dahulu dengan satu buah recall-nya. Dan pertempuran pun kini akan terjadi juga di area bawah sana. Fight akan mulai kembali terbangun buat teman-teman dari tim Onyx untuk game yang sekarang. Dengan adanya Rins dan juga beberapa pemain lain mulai bersiap untuk bisa terlibat lagi dengan satu pertarungan. Sebuah barrier terbuka langsung. VDI Strike ini akan terbuka juga untuk bisa memberikan satu geprekan mungkin ke arah member-member dari pasukan tim hierarki yang ternyata nggak memilih untuk bisa melakukan pertempuran dengan cukup besar ya langsung ya.
Mereka mencoba nunggu dulu dan mungkin bisa ngambil kesempatan untuk bisa ngambil karet turtle yang kedua ya. Karet turtle kedua juga bakal muncul, belum lagi dengan energy shield yang juga kini bentar lagi hilang. Dan Kuzi mencoba maksimalkan kita satu bawa Wewok untuk bisa memunculkan beberapa member dari pasukan tim Hierarchy. Membuka team fight, bahkan satu tembakan terjadi, serang Dams harus mundur. Dengan beberapa tembakan juga sempat dilakukan serangan Rose, tapi gagal untuk bisa mendapatkan karena pemain mundur lagi dengan gagalnya team fight. Tapi kini mereka pun juga bersiap karena turtle berikutnya akan mencoba untuk mereka dapatkan. Namun sayang seorang Supermal berhasil mengejar seorang pemain di bagian atas, berhasil membuka pick off ketiga kalinya. Akan membuat seorang Supermal bukan hanya jadi pemain yang mungkin bisa jadi di area late game, tapi di mid game juga bakal terkena dampak serangannya ya. Heavy Crossbow yang bakal perlahan cukup dalam ya, cukup pedih sama seperti omongan mantan ya. Dan kita lihat ada serang Dams yang kini juga mencoba untuk mengcover sebuah posisi di bagian top lane, tapi sepertinya harus kehilangan turret pertamanya di game kali ini. Supermal berfokus untuk langsung ngancurin ya turret untuk teman-teman dari tim Onyx di game yang kali ini. Halo Izumi, Breaking Time menjadi item lain yang berhasil diambil untuk seorang Kuzi. Masih mencari cara untuk bagaimana caranya melakukan team fight dengan lebih baik dengan tentunya Wewok yang dia punya ya. Yang mencoba untuk membuka satu portal. Apakah bakal memunculkan langsung teman-teman dari tim Hierarchy? Lihat ada sebuah geng yang seperti akan mencoba dilakukan. Karena seorang Rule yang kini sendirian mencoba pulang di saat ada seorang Dame yang juga berhasil melakukan satu buah killing spree ke arah seorang pemain yang ada di area bottom lane. Gila dengan satu portal lagi yang kini mencoba dimunculkan, mencoba mengambil ke arah buff, tapi pertarungan pun masih mencoba terkomit di bagian top lane di sana. Lihat turret pun yang kini akan berhasil dihancurkan langsung untuk teman-teman dari Hierarchy. Namun penjagaan ketat, bahkan dengan dari pengejaran yang serang Ren bisa menjadi ancaman lebih, tapi sepertinya nggak cukup baik untuk bisa ditahan dengan oleh teman-teman dari tim Onyx dan harus membuat mereka pun rata dengan double kill dari serang Res yang malah berhasil diciptakan di sana. Luar biasa, Rons menjadi pemain yang cukup juga membahayakan. Apalagi dengan ada satu boss space yang kini mungkin bisa diciptakan untuk bisa mengoleksi satu triple kill. Rons kembali menggila. Permainan yang begitu kuat dari serangan Rons, begitu jadi ancaman dan akan membuat pasukan dari tim Onyx pun perlahan mulai disulitkan ya. Dan ini ngebuat mereka pun harus lebih berfokus untuk bisa menatap sebuah turtle yang ketiga. Turtle ketiga juga bentar lagi bakal muncul, tapi sepertinya mereka pun harus mengalahkan juga satu objektif lagi di area tengah sana. Walaupun berhasil dibobol lagi buat teman-teman dari tim Hierarchy. Menambah lagi objektif untuk bisa mereka dapatkan untuk game yang kali ini. Dengan satu bocor tambahan yang akan berhasil dihancurkan. Rons mulai bersiap, membawa lagi beberapa tembakan dengan mencoba untuk dibantu. Dengan ada serang Ryan di sana. Lihat Paviusnya pun hilang untuk ketiga kalinya. Namun Turtle kini malah menjadi pengambilan yang berhasil dilakukan oleh pasukan tim Onyx Retribution. Bahkan tanpa harus gunakan serang Ren, masih berusaha untuk bisa menambah pick up dengan Ryan yang mungkin bisa jadi spot targeting berikutnya. Tapi bantuan dari serang Rons pun ada di sana, siap mengcover tembakan yang begitu kuat. Dengan satu lagi pengambilan yang mungkin bisa terjadi ke serang Ren yang kini sepertinya harus kehilangan beberapa skillnya ya. Udah kehilangan beberapa skill. Ren tadi sempat mencoba untuk maksain juga untuk bisa memberikan sebuah panis ya, meskipun ternyata nihil untuk pengambilan ya yang bisa untuk dilakukan, tapi setidaknya itu bisa ngebuat teman-teman dari tim Onyx selamat ya dari pertarungan yang mungkin bisa membuat mereka kehilangan pemain ya. Karena posisinya tadi teman-teman dari tim mereka udah siap banget buat mainin dari segi gengkingan ya. Namun kini kembali dengan permainan pasif dari seorang Kuzi, mencoba untuk memunculkan sebuah Wewoknya, mungkin bisa memberikan cover lebih dengan harus mencoba untuk memberikan gengkingan ke arah seorang pemain. Lihat Ren, HBD pun terjadi dengan Times of Blade yang juga kini sedang dilakukan dan mengambil satu mega kill. Dengan Rule yang juga kini akan jadi opsi berikutnya, terkena satu sontekan monster kill dirasakan oleh seorang Rose. Menjadi pemain yang udah berhasil membawa 6 pick up dan hanya tumbang satu kali aja. Rons bersinar untuk game yang keempat ya. Mulai dengan satu minute surat yang juga kini akan jadi penghancuran tambahan yang teman-teman dari tim Hierarchy pun bisa lakukan, bahkan mencoba untuk nggak meloloskan serang Supermal dari belakang. Oh my god, pivot pun kembali terbangun dan Rose menjadi salah satu pemain lagi yang berhasil bersinar, membawa lagi pick up ke-7 untuk game yang kali ini. Dengan turret yang juga berhasil dibobol perlahan, pasukan dari teman-teman tim Onyx kini mulai kehilangan tenaga mereka. Belum lagi dengan serang Ren
yang hampir saja berhasil tertumbangkan di area depan. Untuk yang masih dikasih space untuk bisa pulang. Namun ini menjadi kabar baik tentunya untuk pasukan dari tim merah itu bisa mengamankan Karas Ball Lord yang ada di area bottom lane. Dengan Lordnya yang kini mungkin bisa diambil. Ryan juga pergerakan kalau kalian lihat dari tadi ya, asisnya banyak juga guys. 13 asis bersama dengan Koze yang juga udah memimpin dengan 16 kali asis ya. Dan pengambilan Karl Lordnya seperti akan dengan mudah berhasil terjadi. Gak ngebuat pasukan dari tim Onyx pun bisa mengambil Karl Lordnya dengan cukup mudah kali dengan Rons yang harus juga kini harus tertumbangkan. Bagi taman pun juga dirasakan buat teman-teman dari tim Hierarchy mencoba membalas dengan kini seorang Nao pun juga harus mencoba untuk kabur. Tapi tim Soulblade pun juga harus dirasakan ke arah seorang Supermal yang gak dikasih untuk selamat dan gengkingannya. Lebih difokuskan ke seorang Riz yang harus juga sendirian. Killing spree terjadi langsung. Mencoba untuk langsungkah ngamanin ke arah gamenya dengan satu end game ya. Yang mungkin teman-teman dari tim Hierarchy bisa langsung rasakan menjadi bencana besar. Karena pasukan dari tim Onyx pun hanya tersisa 3 orang member aja. Mereka harus bersiap dengan Lord yang bakal mulai berjalan. Tapi sepertinya pasukan dari teman-teman tim Hierarchy lebih juga mencoba memfokuskan beberapa turret lain untuk bisa dihancurkan terlebih dahulu. Sehingga Lord yang bakal ke arah tengah akan mereka dimin aja ya. Karena pengalihan perhatian akan ngebuat beberapa turret lain pun bisa untuk didapatkan. Ryan benar-benar berfokus banget untuk juga bisa ngancurin turret yang ada di area bottom lane ya. Wah, tersisa kita lihat turret-turret yang ada di area tengah, atas dan juga bawah. Dan itu cuma sisa 1 turret lagi sampai menuju tentunya Karas Bobes yang ada di area dalam. Ini akan menjadi ancaman besar, warning yang harus teman-teman dari tim Onyx tahu ya, bahwa mereka bentar lagi bakal cukup terekspos besar dari segi super minion yang mungkin nantinya bakal juga masuk ya. Dan ngebuat Hierarchy punya sebuah keluasan yang lebih lagi untuk bisa memberikan pressure yang ada di game yang kali ini ya. Dengan 20 pick off yang juga udah berhasil mereka ciptain. Mencoba untuk membawa beberapa wave neon lagi ke area bawah sana. Dan kita lihat Ryan mulai mencoba masuk, membawa ke beberapa slamnya. Bisa menjadi ancaman untuk pasukan dari tim Onyx jika mereka nggak melihat ada sebuah ancaman yang mungkin bisa didapatkan. Iritalnya, wah Iritalnya jadi bingung guys. Padahal di early gamenya mereka permainannya bagus banget ya. Kalau kalian lihat tadi Irital di area early game bagus banget guys. Cuman kalau untuk sekarang udah bingung sih guys, jujur ya. Kayaknya harus nunggu dulu di mana pasukan dari teman-teman tim Onyx bisa manfaatin dulu satu teamfight mereka ya. Misalnya Ren harus terculik lagi. Bagi tambahan pun terjadi lagi untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy dengan beberapa tembakan lain yang juga kini sepertinya bakal terbuka. Guys, kayaknya suaranya udah mulai hilang guys. Abis ini udahan dulu kah? Dengan beberapa tas yang juga kini dilakukan oleh kedua member, 3 member guys. Ditas-tasin guys. Dan mulai masuk, mencoba untuk memberikan kejutan. Dengan Dam yang juga kini mencoba mengcover satu mata Soulblade pun langsung mencoba lakukan. Dan Supermal meskipun berhasil melakukan pengambilan tapi harus membuat diri pun tertumbangkan. Bongkil pun terjadi lagi buat teman-teman dari tim Hierarchy yang kini bakalkah mencoba untuk meratakan langsung 2 orang member lainnya yang ada dari teman-teman tim Onyx di match yang kali ini. Dan sayangnya Ren pun harus terkena eliminasi. 2 orang member tersisa. Dan tentunya beberapa turret yang cukup besar dari segi penghancuran bisa tentunya teman-teman dari tim Hierarchy pun dapatkan. Wah, ini yang jadi masalah ya. Karena pasukan dari Onyx pun perlahan mulai pudar dari segi disiplin pertahanan mereka. Mulai dengan pemain-pemain yang juga harus menunggu respon lagi untuk game yang kali ini. Mereka sepertinya akan mulai kehilangan momentum ya. Dengan Lord yang juga kini mungkin bakal mulai diambil oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Wah, Lordnya akan mencoba diambil guys. Dan kayaknya dikasih space yang benar-benar oke banget untuk bisa ngambil Lord dengan aman ya. Wah guys, ini apakah akan menjadi akhir untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx? Menarik sih ya. Kita akan lihat gimana caranya teman-teman dari tim Onyx untuk bisa mengalihkan perhatian. Dan menurutku sih dengan Ren yang kembali sepertinya nafsu untuk bisa ke bagian depan, malah membuat ancaman untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Apalagi dengan terlalu tereksposnya dengan Ryan yang begitu tebal dari segi darah. Meskipun kini juga nggak bisa pulang, tapi dengan kehilangan seorang jungle apakah menjadi petaka buat teman-teman dari tim Onyx yang kini harus melakukan penahanan. Dan Ruli terhadap monster kill
Kim melakukan positioning dan akan mencoba untuk mengcover lagi dari segi penyerangan. Bahkan berhasil mendapatkan sebuah double kill. Lucky for triple kill juga akan mencoba didapatkan. Bahkan Rons juga berhasil memberikan tumbangan dengan killing spree dan wipe out terjadi. Dan akhirnya menjadi akhir untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx di game kali, dan RRQ berhasil untuk membawa kemenangannya untuk gamenya di match kali ini teman-teman ya. Guys, suaraku udah serak guys. Lanjut besok boleh gak guys? Udah serak ternyata teman-teman. Cecil kematian gelo guys. Cuman emang MVP-nya udah ketara banget gak sih guys? Kalau kalian lihat dari segi permainannya, si Ryan emang di area bawah tadi udah tiba-tiba dapat first blood aja guys ya. Emang udah sangat-sangat menonjol. Dan kalau kalian lihat tadi memang ranknya 144 ya dia ya. Immortal 144 bro. Kelo. Besok live lagi kita siang-siang ya. Ada 4 emas juga didapatkan. Karakoze, Ron, Kisigma dan juga Dam ya. Ini full emas guys mereka guys. 29 pick off udah berhasil mereka dapetin dengan durasi pertandingan 14 menit, 59 detik ya. Wah, bisa dibilang 15 menit kurang 1 detik ya guys ya. Besok live lagi siang teman-teman ya. Dengan 4 silver yang juga terjadi karena teman-teman dari tim Onyx di game kali Ruli Naonya dengan Ren dan juga seorang Mirens ya. Tadi sebenarnya Ren bisa defense itu guys harusnya guys, tapi dia maksain teman-teman. Kalau misalnya dia di belakang, menurutku sih masih oke sih buat nahan Lord kedua gak sih guys? Yang VP belum tentu menang katanya. Iya juga ya. Supermal tadi benar-benar oke sih padahal di arah early game, cuman di arah mid game udah mulai sulit juga karena ternyata permainan berkembang dari pasukan tim RRQ sulit untuk bisa digagalkan atau sulit untuk bisa di counter ya teman-teman ya, karena mereka juga punya team fight yang benar-benar oke sih, adaptasinya juga oke. Kalau kalian lihat pengen dari segi analisnya ya, ini damage-nya juga besarnya, buset guys, 36% guys. Si Ryan kena damage-nya 36% ya. Lebih besar dari pemain-pemain lainnya ya. Dengan turret damage-nya lebih besar ke arah Ki ya. Dengan damage yang juga diterimanya juga besar guys. Hero damage-nya 26% ya. Wah. Terima kasih KK Caster, mantap. Parasnya mati di base. Damage gua tuh katanya. Makasih bang, makasih juga KK. Besok main lagi ya teman-teman ya. Besok main lagi guys, besok main lagi. Yang pengen ikutan bisa Nesra ya teman-teman ya.